Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Mawar Segiani Arsana, nomor absen 32 dari kelas 10 4. Di sini saya akan meliterasikan tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai berbineka tunggal ika. 1. Ancaman dari dalam negeri. Potensi yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain: yang A. Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukaan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat. B. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan penyelenggaraan hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massal. Yang kedua, ancaman dari luar negeri. Dengan berakhirnya Perang Dingin pada awal tahun 1990-an, maka ketegangan regional di dunia umumnya dan di kawasan Asia Tenggara khususnya dapat dikatakan berkurang. Yang ketiga, Indonesia dan ancaman disintegrasi. Bangsa Indonesia yang kaya dengan keragaman yang dimiliki masyarakat menempatkan dirinya sebagai masyarakat yang plural. Yang keempat, menghadapi ancaman militer. Ancaman militer adalah yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang terakhir yaitu yang kelima, menghadapi ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter adalah ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, serta budaya, teknologi informasi, serta keselamatan umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang infoleksi budakam, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan di ancaman di bidang ideologi, yaitu kehidupan masyarakat cenderung mengalami pada kehidupan liberal yang penegakan pada aspek kehidupan individual. Hal ini sebagai akibat dari globalisasi. Ada juga dampak positif globalisasi, yaitu memudahkan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dari masyarakat. Adapun dampak negatifnya yaitu pergaulan bebas. Yang kedua, gaya hidup yang diliputi kemewahan. Di sini saya akan menjelaskan ancaman di dalam bidang ekonomi. Perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing. Yang kedua, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Di sini saya akan menjelaskan ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dalam negeri yaitu premanisme, yang kedua separatisme, dan yang ketiga kekerasan. Adapun ancaman dari luar negeri yaitu gaya hidup konsumtif, yang kedua adanya sifat individualisme. Yang terakhir, saya akan menjelaskan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi di suatu wilayah. Memiliki tujuan yaitu untuk tidak ingin bangsa Indonesia yang hidup tentram dan damai. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan akan terus ditingkatkan. Di sini saya akan menjelaskan peran serta masyarakat untuk meningkatkan berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, tidak membeda-bedakan keragaman, misalnya ras, suku, budaya, bahasa daerah, dan agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjalani ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianut. Sekian literasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.